layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan ya Allah. Tiada yang lain Tuhan. Oleh sebab itu kami datang hari ini kepada Engkau Tuhan, menghadap kepada Engkau ya Raja. Sungguh baik Engkau Tuhan. Sungguh baik Engkau ya Allah pada kami. Bahkan di detik ini kami masih bisa berdiri menyembah, memuji Engkau. Kami tahu itu karena perlindungan-Mu ya Allah. Kami tahu itu karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang terlebih dahulu hidup dalam diri kami ya Allah. Biarkan kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Biarkan kami lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan. Siapa Engkau Tuhan? Bagaimana pribadi-Mu ya Allah? Tunjukkan itu kepada kami ya Allah. Dari firman-Mu, dari kebenaran-Mu ya Allah, membawa kami ke dalam pengenalan yang lebih lagi. Ajar kami tahu Tuhan mengenal kasih-Mu ya Allah, bahwa segala sesuatu terlebih dahulu berasal daripada Engkau Tuhan. Termasuk hidup kami ya Allah, termasuk diri kami Tuhan. Apapun yang ada dalam diri kami Tuhan, semua berasal terlebih dahulu daripada Engkau ya Allah. Sehingga kami menghadap Engkau ya Tuhan. Kami mengerti kami menghadap yang mempunyai segala sesuatu Tuhan. Berkat-berkat rohani Tuhan, hal-hal yang luar biasa, kesehatan, kesembuhan, kami tahu Engkau yang mempunyai ya Allah. Naikkan pengenalan kami Tuhan. Roh Kudus tuntun kami kepada Bapa ya Allah. Roh Kudus hadirlah Tuhan. Bergeraklah dengan bebas ya Allah. Roh Kudus kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau ya Allah. Oh Rabakada bahala Rabakana malere. Syada bahare belerebe. Syada balara Rabakada balaraba. Ide belere helebe. Rabakada balara. Oh syada baba baba kana malere. Syakada balere helebe. Rabakada balaraba. Bielere helebe. Rabakada balaraba. We need you more, Lord. We need you more, Lord. We need you more. There's nothing one more that would ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves. My heart becomes free, and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere.
Ini momen yang sangat berharga bagi kita. Itu sebabnya 3 sampai 4 jam bertemu dalam ibadah seperti ini, itu sangat berharga bagi kita. Itu sebabnya kita harus mengerahkan semua yang kita miliki supaya kita mendapat yang terbaik. Kita beri fokus, kita beri perhatian, kita beri tenaga kita, dan apapun yang bisa yang kita berikan supaya kita bisa mengalami Dia lebih lagi. Ada amin? Mari kita buka Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mengapa kita dipimpin Roh Allah? Karena kita lahir darinya. Kita dipimpin, kita dituntun, kita dibimbing, kita diajari oleh Roh Allah karena kita lahir darinya. Sama seperti kita lahir dari orang tua kita, bukan? Engkau dipimpin orang tuamu sejak kecil, engkau diajari, engkau dibimbing. Demikian juga Roh Allah kepadamu, kepadaku, karena kita lahir darinya. Dan anak Allah itu roh, bukan fisik. Makanya hanya anak Allah yang dipimpinnya, karena Roh Allah memimpin anak Allah yang adalah roh. Bisa paham sampai di sini? Jadi Roh Allah memimpinmu karena kau lahir darinya. Di ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Apa maksudnya ini? Maksudnya begini, Roh Allah memimpinmu sebagai anak, bukan budak. Roh Allah memimpin kita dengan pengertian, dengan kelembutan. Dia memahami posisimu. Dia tidak memimpin kita seperti budak, diancam, diintimidasi, ditindas. Kalau salah dipukul, diusir. Tidak, saudara. Kalau Dia memimpin kita begitu, pasti kita takut. Tapi kita tidak menerima roh perbudakan. Kita menerima roh keanakan. Makanya roh itu memimpin kita dengan lemah lembut. Makanya Dia memimpinmu dengan pengertian. Dia memberikan kita firman yang melahirkan kebenaran, supaya oleh kebenaran engkau dimerdekakan. Dia tidak memimpinmu dengan kekerasan. Dia memimpinmu dengan kebenaran, karena engkau anaknya. Makanya kita nggak perlu takut, nggak perlu terintimidasi. Datang ke ibadah, datang ke firman-Nya, datang mengangkat tangan menyembahnya. Dia tidak seperti orang lain memimpin. Dia Roh Allah, Dia Bapamu yang memimpinmu dengan lemah lembut, dengan ramah. Yesus berkata, aku lemah lembut, aku ramah. Makanya saudara, kita nggak perlu takut, nggak perlu tertolak saat beribadah, apapun keadaanmu, karena engkau anaknya. Kalau kita lanjutkan kalimatnya, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh di dalammu akan membawamu berseru, ya Abba, ya Bapa. Apa maksudnya? Maksudnya begini, Bapa tolong aku mendekat. Itu seruanmu. Bapa tolong aku mengenalmu. Bapa tolong aku bawa kepadamu. Karena Roh Allah memimpinmu kepada Bapa, saudara. Makanya orang-orang yang dipenuhi dengan roh akan berseru seperti tadi, bawaku mendekat, bawaku mengenal.
Dengarin, bawaku pulang ke rumah. Karena kita dipanggil dari luar. Kita dipanggil dari luar, dari dunia, oleh imanmu, supaya engkau berseru, ya Aba, pulang ke rumah. Roh Allah akan memimpinmu pulang ke rumah. Roh Allah akan memimpinmu kepadanya, dan dia memimpinmu dengan kelembutan, dengan kebenaran, dengan kehati-hatian. Makanya ketaatan kita itu buah pengertian, bukan karena diperbudak, takut. Orang bisa taat karena takut, tapi kita taat karena kasih, karena pengertian. Hanya Roh Allah yang bisa melakukan itu. Dan kalau dia memimpinmu, dia akan memimpinmu kepada Bapa. Makanya kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebab tanpa Roh Allah kita nggak akan sampai kepadanya. Kita dipanggil dari luar, saudara, dari dunia ini, maksud saya, dari kegelapan, untuk kita bisa sampai ke rumahnya, ke tempatnya, ke kediamannya. Masih ingat anak yang hilang? Di luar dia dipanggil, dia sadar untuk pulang ke rumah bapaknya. Itulah seruan kita, ya Aba, ya Bapa, bawa aku kepadamu. Ingat, bawa aku kepadamu. Lukas pasal yang ke-15. Seberapa banyak kita di ruangan ini mengetahui kalau kita dipanggil dari luar, dipanggil dari dunia ini, dipanggil dari kegelapan, dipimpin Roh Allah dari sana kemana? Ke kediamannya, ke rumah Bapamu. Lukas pasal 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Di rumah Bapa itu banyak makanan, banyak makanan. Itu sebabnya dia diliputi oleh kesadaran untuk pulang. Saya percaya ini pekerjaan Roh, karena Roh akan memimpinmu pulang. Roh akan memimpinmu kepada Bapa. Ini pekerjaan Roh. Tanpa Roh Kudus tidak ada pertobatan. Jadi ini pekerjaan Roh. Dia ingat Bapanya. Bisa mengerti? Di rumah Bapakku banyak makanan. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ingat, dia berpikir seperti ini. Gak apa-apa deh jadi budak, gak apa-apa deh jadi orang upahan. Tapi lihat Roh Allah tadi, masih ingat? Dia memimpinmu tidak sebagai budak. Bisa paham? Dia memimpinmu sebagai anak ke rumahnya, karena memang engkau anak. Engkau anak yang tersesat, saya anak yang tersesat, dipanggil dari luar. Pada sesungguhnya memang saya anak, tapi terhilang, saudara. Dipimpin Roh Allah pulang. Itulah cerita kita ini. Bisa mengerti? Tapi dia berpikir, nggak apa-apa deh, jadi budak pun nggak apa-apa. Itu pun sudah lebih baik dari kondisiku yang sekarang. Lanjut dulu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini Yesus yang cerita. Itulah Bapamu. Engkau datang 5 langkah, Bapamu berlari. Engkau datang dengan hati-hati, Bapamu datang dengan gairah. Dia datang berjalan sambil tertatih-tatih, tapi Bapaknya berlari. Yesus sedang menceritakan Bapa di sorga. Itulah Bapamu.
Bisa paham maksud saya? Bisa mengerti maksud saya? Roh memimpinmu ke sana. Kitab suci berkata seperti ini, mendekatlah kepadanya, maka ia akan mendekat kepadamu. Tapi kalau kita lihat cerita ini, Bapa lebih passion mendekat padamu. Dia berlari, dia merangkul kita. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, nggak dijawabnya anaknya. Bisa paham? Engkau belum mengerti anakku. Memang engkau terhilang, tapi engkau tetap anakku. Engkau pulang, tapi itu tidak dijelaskan ayahnya. Ayahnya langsung berkata pada hamba-hambanya. Bisa paham? Lihat di situ. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Apa maksudnya ini? Membuktikan dia anak, bukan hamba, bukan budak. Dia anak. Bisa mengerti? Ayat yang ke-23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Kesitulah roh Allah memimpinmu ke rumah Bapa, ke Bapa itu. Makanya kalau kita ibadah seperti ini, kau diliputi roh, dilawat roh hatimu, hidupmu, pastilah engkau akan berseru, ya Aba, ya Bapa, bawa aku mendekat. Bisa mengerti? Ayat 24, sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Kesitulah roh Allah memimpinmu. Jadi engkau bukan budak, engkau anak. Dan kalau engkau anak, engkau di rumah, bukan di luar. Dan kalau engkau di rumah, engkau anak. Dan kalau engkau anak, engkau ahli waris. Bisa paham maksud saya? Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Itulah yang harus kita pahami. Kalau roh Allah di dalammu, tinggal di dalammu, dia akan membawamu berseru. Seruannya apa? Tolong aku, ya Bapa, mendekat padamu. Tolong aku, ya Bapa, pulang ke rumah. Di sana banyak makanan, di situ tempatku. Bisa paham maksud saya? Lanjut ayat ke-7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Beri tepuk tangan baginya. Katakan, roh memimpinku kepada Bapa. Yesus berkata seperti ini, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi roh memimpinmu melewati jalan yang namanya Yesus. Tidak seorang pun sampai kepada Yesus, kepada Bapa, kalau tidak melalui Yesus. Jadi roh memimpin kita kepada Bapa melalui Yesus sampai kepada Bapa. Bisa mengerti? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Katakan, Yesus adalah jalan untuk sampai kepada Bapa. Roh Allah memimpin aku melalui Yesus sampai kepada Bapa. Mazmur pasal 23 Mazmur Daud ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus gembalamu, dia memimpinmu, takkan kekurangan aku. Bisa paham?
Ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Wah, indah sekali dipimpin Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan. Akulah jalan, akulah gembala. Bisa paham? Dia memimpin kita. Bisa mengerti? Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kemana kita dituntun? Bisa paham? Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Kemana kita pergi? Ayat selanjutnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Iya, kemana engkau pergi? Kemana gembalamu menuntunmu? Melewati lembah, bisa paham? Melewati kekelaman, kemana engkau dipimpin? Masih ingat Yohanes 14 tadi? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bisa mengerti? Supaya kau sampai kepada Bapa. Lanjut. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Kemana gembalamu memimpinmu? Jadi sesungguhnya yang kita jalani ini sekarang untuk pulang ke rumah. Apapun yang kita jalani sekarang ini, supaya engkau pulang ke rumah. Disitulah tempatmu. Ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku. Ayat yang keenam, Tuhan adalah Bapakku. Karena engkau di rumah, kau memilih yang mana? Memilih rumput yang hijau, memilih sungai yang tenang tadi, itu masih di luar, saudara. Engkau senang dengan kebajikan kemurahan yang mengikutimu, itu tetap juga masih di luar. Oh, kita bersuka cita buat pencukupan Tuhan. Kita bersuka cita buat kelimpahan yang Dia berikan. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan adalah gembalaku. Oh, aku melewati lembah, melewati kekelaman, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan, aku dihiburkan. Tapi kau harus tahu, itu bukan tujuan akhirmu. Tujuan akhirmu adalah rumah Bapa. Saya tidak berbicara kematian. Saya juga tidak berbicara sorga setelah kau mati. Saya bicara rumah Bapa. Oh, Papa ini sedang menggiring kita ya, supaya kita jangan khawatir tentang hidup, karena kita akan tiba saatnya nanti mati lalu pulang ke rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya tidak bicara itu. Kalau engkau berpikir seperti itu, engkau tidak akan berbuat sesuatu di dunia ini. Engkau tidak akan punya kerinduan memberkati banyak orang. Padahal kelimpahan yang kau terima itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi itu bukan tujuan akhir dari perjalananmu. Rumah Bapa, saudara. Dan saya ingin bicara seperti ini. Apa itu rumah Bapa? Yang dipimpinnya. Karena kesitulah roh memimpinmu. Bisa mengerti? Ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Dia adalah jalan kita ke rumah. Bisa mengerti? Ayat yang kedua, coba. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Waduh, indah sekali. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tapi itu di luar. Bisa paham? Tuhan adalah gembalaku. Di ayat yang keenam, Tuhan adalah Bapakku. Nah, saya mau membuka perspektif baru. Apa itu rumah Bapa? Dan apa tandanya aku sudah ada di sana?
Supaya kita menyadari sekarang itu tidak bicara kita mati masuk surga. Saya bertanya padamu, anak-anak Allah di ruangan ini, apakah engkau sudah sampai di rumah Bapa? Kalau kau sudah sampai di rumah Bapa, engkau harus tahu apa tandanya, apa cirinya. Dengarin Papa baik-baik, ini indah sekali kalau kita pahami, karena kalau kita dipimpin Roh Allah, engkau akan dipimpin ke situ. Apa tandanya kita sudah sampai di rumah Bapa? Perhatikan, kalau kita lihat di Lukas pasal 15 tadi, ketika dia sampai di rumah Bapa, apa yang kita lihat suasana di rumah itu? Sukacita, kegembiraan, tidak ada yang kurang di sana. Bahkan di Mazmur 23 berkata, aku mau diam di sini sepanjang masa. Dunia ini tidak berarti bagiku, bersama Bapa segala-galanya. Bisa paham? Bisa mengerti? Ada sukacita di sana, ada ketenangan, ada damai. Itulah rumah Bapa. Saya mau bertanya padamu dari Lukas pasal 15, bagi kita yang sekarang yang harus kita pahami, apa tandanya bagi kita? Dengarin, kalau kita membayangkan Lukas 15 tadi, pesta, sukacita, kegembiraan, dia berkumpul dengan Bapa, berkumpul dengan saudara-saudaranya, adalah beribadah, saudara. Tanda kita sampai dan tinggal di rumah Bapa adalah beribadah. Jadi kalau orang masih jauh dari roh ibadah bersama, dia masih belum sampai ke rumah Bapa. Tuh di luar sana masih tempat favorit. Tidak datang beribadah karena dunia. Tidak datang beribadah, berjumpa dengan saudara, bertemu dengan Bapa di sorga karena dunia. Dia belum sampai ke rumah Bapa. Lihat Daud, satu hari jauh lebih berharga dari 1000 hari di sana. Dan Daud berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Itu orang yang tinggal, saudara. Dan Yesus mengutipnya, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Yesus juga mengutipnya. Ini orang-orang yang tinggal di rumah Bapa. Passionnya dan hasratnya, aku akan beribadah. Dunia tidak menarik. Dunia itu tempat misi, tempat ladang. Di mana ada orang istirahat di ladang? Gak ada, saudara. Karena itu bukan tempatnya. Kalau ada orang istirahat di ladang, dia belum ke rumah itu, saudara. Asik dia dengan ladangnya, itu belum di rumah Bapa. Jadi orang yang di rumah Bapa, sekalipun dia di ladang, kerinduannya ke rumah Bapanya. Jadi ladang itu bagi dia adalah pekerjaan, misi, tugas yang diberikan Bapanya, tapi itu bukan rumahnya. Cek hatimu, sudah tinggal di rumah Bapa atau belum? Kalau belum, biarkan Roh Allah memimpinmu. Biarkan Yesus Sang Gembala memimpinmu pulang ke rumah itu. Jadi kalau kita pergi besok ke domain, ke tempat kerja, dengar, itu misi, itu tugas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan orang gak akan bisa tidur nyenyak di ladang, tidur nyenyaknya di rumah. Jadi ciri orang yang tinggal di rumah Bapa itu senang beribadah. Cek hatimu, kau sudah tinggal di sana atau belum? Saya tidak bicara kita tidak bekerja besok, bisa paham? Tapi hatimu menyenangi ibadah. Daud itu selalu berperang, tapi kerinduannya pulang ke rumah, saudara. Kerinduannya di rumah Bapanya, di kediamannya. Bisa amin 2 kali?
Itu tandanya kita sudah tinggal di rumah Bapa. Dengarin lagi, saya mulai sampai ke inti dari pemahaman ini. Dengarin, kalau kita menyebut saya sudah beribadah, amin amin, saya bertanya lagi, apa tandanya kau beribadah? Supaya kita bisa yakin kita sudah di rumahnya. Engkau harus bisa mencek hatimu seperti ini. Perhatikan Papa, apakah engkau disukakan oleh aliran-aliran sungai? Atau ibadah itu hanya tradisi saja? Aku rajin kok Papa datang ke gereja, tapi bisa orang tidak disukakan oleh aliran-aliran sungai, oleh banyaknya makanan, tidak mengalami kuasa dari ibadah itu. Tapi kalau engkau mengalaminya, itu tandanya engkau sudah tinggal. Bisa paham maksud saya? 2 Korintus pasal yang ke-6. Sudah bisa memahami sejauh ini? Ayat yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bukankah ini yang firman yang dahsyat, saudara? Lompat ayat 18. Tuhan menjelaskan lagi lebih terperinci maksud Tuhan. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Kalau dia bapa kita, kita anak-anaknya, wajib beribadah. Jadi kalau Roh memimpinmu, ya Abba, ya Bapa, itu bicara kita beribadah kepadanya. Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Bisa mengerti? Karena menyembah itu beribadah. Saya tidak bilang itu bicara seremonial hari Minggu, ya. Oh, aku datang hari Minggu, aku datang hari Kamis. Tapi engkau harus bisa memastikan engkau disukakan aliran-aliran sungai itu. Saat kita menaikkan satu pujian, frekuensimu langsung ke sorga. Sepertinya kesusahan satu hari selesai. Bahagianya aku di sini ya Bapa. Bahagianya aku bersama saudaraku. Bahagianya aku bersama Papa. Bahagianya aku memujimu, menyembahmu. Seharian aku capek Bapa, di misi yang kau berikan. Aku mau rest di rumah ini. Itu tandanya. Berarti roh Allah memimpin kita. Waktu memuji, waktu menyembah, waktu mendengarkan firman, kita larut oleh aliran-aliran sungai. Kita disegarkan, kita di-charge. Besok kita misi lagi, kita ke ladangnya lagi. Tapi di ladang hati kita berdebar-debar untuk berjumpa dengan Bapa, berjumpa dengan saudara, dan merayakannya. Bergegas-gegas berlari kita pulang ke rumah seperti anak yang hilang tadi, bersuka cita dengan Bapa. Tuhan, aku mau menyembahmu bersamamu. Bapa memenuhimu, hadiratnya memenuhimu, kekuatan sorga datang padamu. Besok kau ke misi lagi. Begitulah Mazmur 23 itu kau ulangi terus menerus. Di luar Tuhan adalah gembalamu, kau enggak akan kekurangan. Di misi Tuhan gembalamu. Tapi ingat, engkau pulang ke rumah untuk merayakan dan beribadah kepadanya. Itulah ciri dari roh Allah memenuhi. Tidak mungkin orang dipenuhi roh Allah jauh dari ibadah. Tidak, saudara. Dia selalu membawamu kepada Bapa itu. Pertanyaan, apakah kita disukakan oleh sungai itu? Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang pertama. Inilah Daud, saudara. Dan saya berdoa supaya kita mengalami ini.
Papa, kalau aku mengalami ini, apa maksudmu? Itu tandanya engkau sudah tinggal di rumah Bapa. Tidak bicara kematian. Ini bicara kita di bumi. Kita tinggal di rumahnya. Ayat yang pertama untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Coba pandang Papa di sini. Pandang coba. Pandang dengan imanmu dan jawab di hatimu. Di mana tempat kesenangan? Jawab di hati saja, saudara. Saya serius. Saya papamu. Saya mau menuntunmu kepadanya. Kau harus bisa jawab. Kau harus bisa jawab. Di mana tempat kesenangan? Kalau roh Allah memenuhimu, engkau akan seperti Daud. Tempat kesenanganku, rumahnya. Karena Daud juga seperti itu. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Ayat yang kedua, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Bagaimana kita? Sedap, desperate kita gimana? You're all I want, you're all I ever needed. Saudara pernah nggak memikirkan sekali Tuhan memenuhimu, seperti apa hidupmu? Coba dulu bayangkan. Apa yang terjadi denganmu saat Dia mengubahmu? Apa yang terjadi padamu saat Dia menyembuhkanmu? Desperate, saudara, desperate. Hancur hati. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Begitulah kita di sini. Bisa paham? Jiwaku, hatiku, tubuhku ikut semua menyukakan Tuhan. Ayat yang ketiga, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat yang keempat, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Alkitab berkata berbahagia. Mengapa berbahagia orang yang diam di rumah Tuhan? Ayat yang kelima, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mengapa kita mendapat kekuatan di rumah Tuhan? Saudara masih ingat dari mana pohon itu menyerap air? Dari sungai kehidupan. Dia berbuah, dia berdaun lebat setiap musim. Makanya kalau kita beribadah seperti ini, percayalah, pasti kau berhasil di luar. Pasti kau berbuah, berdaun lebat. Lihat Daud, lihat Daud, tiap hari berperang, selalu menang, tapi kesukaannya rumah Tuhan. Makanya saya bicara tadi, di mana tempat kesenangan kita? Di mana tempat sukacita kita? Bisa paham? Kita harus bisa menjawabnya, saudara. Ayat yang ke-6, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Potensi orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tinggal di rumah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Powerful sekali. Kita baca yang ke-8, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Siapa yang menyebut ini? Dia seorang raja, tinggal di istana, tapi dia berkata, lebih baik di rumah Bapakku. Terakhir, dengarin Papa, anak-anakku dalam iman, dengarin. Engkau bisa dipromosikan di luar,
punya kedudukan, punya kekayaan, punya pengaruh yang besar di luar sana. Sama seperti Daud mungkin jadi raja. Tapi engkau harus bisa pastikan hatimu, rumah Bapamu adalah tempat kesenanganmu. Ayolah umat Tuhan, engkau harus tahu kemana roh Allah memimpinmu. Ke rumah Bapa. Saya tidak bicara kematian, saya bicara di mana tempat kesenanganmu. Makanya tahu kalian, kalau ini firman jadi hidup kita, ibadah PTK itu akan sangat powerful. Karena ada 120 orang di sini yang membuka sorga. Terangkatlah pintu gerbang yang berabad-abad supaya datang Raja kemuliaan. Angkatlah mukamu, terangkatlah pintu gerbang, karena pintu gerbang adalah dirimu. Karena disebutkan angkatlah mukamu. Sejak kapan pintu gerbang ada mukanya? Itu dirimu. Berarti kita menjadi penentu pintu gerbang itu terbuka. Kalau Raja kemuliaan Tuhan datang di kotamu, apa yang terjadi? Kalau Raja kemuliaan datang di bangsamu, apa yang terjadi? Tapi dengarkan, engkau pintunya. Daud berkata, lebih baik aku di pintu gerbang rumahmu. Jadi orang-orang yang beribadah kayak kita ini membuka sorga di kotanya, membuka sorga di bangsanya. Makanya jangan heran saat kita passion memujinya, passion dalam dengannya, keluargamu di luar sana diselamatkan, kotamu di luar sana diselamatkan, domainmu dijamah Tuhan. Bisa mengerti maksud saya? Karena Raja kemuliaan datang ke kotamu, datang ke keluargamu, datang ke domainmu. Karena kita orang-orang yang menyukai rumahnya, kita pintu gerbang itu. Yakub pintu gerbang di Betel. Betel itu sebelumnya namanya Luz, tapi itu tempat biasa dilalui orang. Tapi mengapa itu menjadi tempat spesial, tempat sorga hadir di bumi? Karena Yakub pintu gerbang itu. Jadi kita di ruangan ini adalah pintu gerbang. Kalau engkau seperti Daud, coba sambil berdiri kita baca ayat yang ke 10 tadi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, di pintu gerbang rumah Allah. Jadi orang-orang yang disebut pintu gerbang sorga itu seperti Daud, yang menyukai rumah Allah, yang tinggal di rumah Bapanya, kerinduannya rumah Bapanya. Bukan dia tidak pergi berperang besok, bukan dia tidak mengalahkan musuh besok, tapi hatinya loh, hatinya dia tidak melupakan bahwa tempat kesenangannya rumah Bapa. Orang seperti ini, terakhir dengarin Papa, adalah orang-orang yang membuka pintu gerbang sorga. Raja kemuliaan akan datang. Saya bersyukur sekali sekarang. Tahu kenapa? Saya melihat kota kita, saudara, karena hidupmu. Saya melihat Indonesia karena hidupmu. Mengapa? Kita pintu gerbang. Asal engkau mulai bisa pastikan, mulai pagi ini, siang ini, engkau orang-orang yang passion, yang rindu, dan tempat kesenanganmu adalah rumah Bapa. Apa itu? Beribadah. Beribadah. Oh, saya mendapat kesan untuk ayat ini. Nggak apa-apa ya, saya mau baca dulu, silakan. Roma 8 tadi, Roma 8 ayat yang ke-14 tadi. Roma 8, dengarin, indah sekali ya. Ayat yang ke
Oke, ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, kita. Saya mendapatkan kata kita, dengarin. Kita itu adalah kita korporat. Kita itu adalah kau dan aku secara pribadi beribadah di rumah, di keluargamu. Jadi engkau pun harus memiliki ibadah pribadimu. Kau menyukai kamar doamu, kau menyukai tempat engkau bersaat teduh, devotion, menyembah Allahmu. Kau menyukai tempat itu. Engkau menyukai tempat ini. Bisa paham maksud saya? Bisa amin 2 kali. Bawa api di rumah ini, ke kamar doamu, ke rumah doamu, ke hubungan pribadimu dengan Allah. Dinyalakan api Tuhan di sana. Haleluya. Ayo, come on, haleluya. Kau menyukai tempat-tempat itu, karena nggak tiap hari kita kumpul kan. Rumahmu itu bisa menjadi tempat kesenangan karena kau berjumpa Bapa di sana. Mari angkat tanganmu.